Perjalanan ini belum selesai. Roda masih berputar dan cerita masih ingin diselesaikan. Di tanah Kediri, kami memilih terus melaju ke barat, menuju sebuah gunung yang lebih sejuk. Gunung Wilis, menuju atap Kediri Raya. Setelah bermalam di Gunung Kelut, kami kembali bergerak ke arah barat, meninggalkan kawah yang masih menyimpan kagum dan udara pagi yang sulit dilupakan. Keindahan kawah Gunung Kelut memang tak perlu banyak dibuktikan. Ia sudah cukup berdiri dan membuat siapapun ingin berhenti lebih lama. Perjalanan dari ujung timur Kediri kami jalani dengan santai, tanpa target waktu, tanpa keharusan tiba cepat. Road trip ini memang kami biarkan bebas. Mobil melaju pelan, tak lebih dari 40 km per jam. Karena di jalan seperti ini, sering berhenti justru bagian dari perjalanan. Setelah melewati kota Kediri yang asri dan tenang, kami bergeser menuju lereng-lereng Gunung Wilis. Jalan di sini terasa mulus, mengalir di antara perbukitan hijau. Terasering terbentang rapi, memanjakan mata. Lalu perlahan berganti dengan hutan pinus yang semakin lebat. Sesekali tanjakan curam menyapa di perjalanan kami, menjadi bagian dari road trip kali ini. Tak masalah, mobil kami sudah sering bertemu dengan jalur seperti ini. Tinggal kami yang menyesuaikan, membaca kontur jalan dengan lebih sabar. Tanjakan demi tanjakan kami lewati. Pohon-pohon tinggi berjejer menjadi payung alami sepanjang jalan. Ada satu momen saat tanjakan seolah mengarah langsung ke langit, seperti jalan menuju antah berata. Vegetasi berubah semakin rapat, udara terasa semakin dingin, tekanan angin semakin menipis. Dan di titik inilah kami sadar, ketinggian sudah 1000 mdpl. Oke kawan, kali ini habis dari Gunung Kelut, kita melanjutkan perjalanan road trip kali ini ke arah barat menuju Gunung Wilis. Kemungkinan aku akan bermalam di sini dan melihat situasi dan kondisinya dulu ya.
Di sini ketinggiannya berada di ketinggian 1350 mdpl, jadi dingin banget. Dan di sana itu sabana ya, itu keren. Jadi kita explore daerah sini lah. Oh, tebing ya di sini. Oh, di sini ada jurang. Ya. Ada jurang. Sini tuh ada campgroundnya, tapi nggak tahu aku ada orang camping nggak. Nanti kita lihat, kita istirahat dulu. Habis perjalanan lumayan menguras energi mesin ya. Jadi wah, tanjakannya mengerikan. Akhirnya kami tiba di tujuan, tebing Batu Perongos. Banyak sudut yang ingin kujelajahi, banyak rasa ingin berhenti lebih lama. Tapi rencana tak selalu berjalan seperti di kepala. Perjalanan hari ini membawa kami tiba menjelang petang. Tak ingin kehilangan waktu, aku segera menyiapkan awning. Bukan untuk apa-apa, hanya agar kami bisa duduk dengan nyaman di samping mini camper van kami. Awning terbuka, meja kutata, dan kursi menjadi tempat ternikmat di petang ini. Ditemani suara alam dan warna langit yang perlahan turun bersama matahari. Malam datang pelan. Di sini kami berjanda dan berbagi cerita, mengingat tanjakan demi tanjakan sejak Gunung Kelut kemarin. Sedikit nekat mungkin, dari ujung timur hingga ujung barat Kediri, melewati medan yang cukup menguras tenaga mobil kami. Malam ini kami hanya ingin merangkai cerita, mengumpulkan kenangan untuk disimpan rapi, hingga suatu hari nanti bisa kami ceritakan kembali kepada anak cucu kami. Suasana di sini lumayan ramai lah. Terus di sini tuh banyak warung ya. Nah, di depan sini tuh ada warung, dan warung ini sangat terkenal ya. Namanya warung Batu Tulis, dan agak ke sana itu ada warung Perongos. Dan di sini tuh ini tebing Perongosnya itu, dan itu mobil kita di sana. Dan di sini tuh adalah sebuah campground. Campgroundnya itu di sana. Jadi kalau mau ingin camping dengan membuat tenda itu di sana. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Gelap. Di sini lumayan ramai kan. Nah, di situ seperti sangat ramai. Di situ seperti sangat ramai, dan di sini seperti agak lain. Kenapa kok begitu? Karena saya menyukai ketenangan daripada keramaian. Jadi saya agak sangat melipir jauh dari keramaian. Dan mungkin jika kawan-kawan ingin mengikuti jejak kami nggak merekomendasikan ya tidur ya begini. Ini istri saya lagi masak tahu bakso ya. Nanti malam kita di sini makan-makan. Dan anak saya lagi tidur, lagi mainan gadget. Itu di dalam ini masih berantakan itu. Nah, itu anak saya. Dadah. Dan ini nanti aku set ini kursi-kursi, aku lipat nih buat tidur nanti malamnya. Kita santai-santai dulu aja di sini sambil menikmati suasana malam yang syahdu. Kali ini habis dari Gunung Kelut kemarin, kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat ya. Dan tujuan kami kali ini adalah Gunung Wilis. Jadi kami akan
berkemah di sini, camping di Gunung Wilis ini, tepatnya di depan kafe Batu Tulis ya. Dan tempatnya di sini ada camping ground, tapi berhubung camping groundnya itu bertipe pakai tenda, jadi kami ya gelar tendanya di sini aja di parkiran ya. Dan seperti sebelumnya di Gunung Kelud kan kita campingnya di parkiran ya. Kali ini malam ini kami akan membuat tahu bakso untuk makan malam di ya inilah suasananya di sini, santai, tapi mending di sini sih daripada di Gunung Kelud. Kemarin kan sepi, nggak ada orang, nggak ada peradaban ya. Di sini tuh banyak orang, meskipun dari sisi kamera itu nggak kelihatan. Jadi sebelah sana itu banyak warung-warung. Di sini kami paling ujung di antara tebing perongosnya. Dan untuk kali ini kami setting campervan kami itu simple ya, buka awning, terus kasih lampu penerangan, tata meja, kompor, sama sisa bahan makanan yang dari Gunung Kelud kami makan, terus tambah lagi tadi belanja-belanja. Oke kawan, dan inilah penampakan dari ketika aku camping dan road trip. Dan inilah posisi tidur kami. Dan kami itu bisa tidur di sini bertiga. Dan inilah posisi tidur kami. Dan saya selalu tidurnya di sini, di paling depan sini. Dan bagiku ini sangat nyaman lah. Kita sering berpindah-pindah tempat, jadi kita butuh mobil yang fleksibel, bisa buat tidur, bisa buat perjalanan jauh, irit juga. Dan inilah campervan kami. Begitu banyak cerita dari campervan kami ini. Biarpun ini adalah city car, tapi kita bisa membuatnya paling maksimal di sini. Asik, saiki jam 8. Ya kan jangan selangku ya selarang gawe. Ya kan jek gung tilajin. Maksud tuh ki gendang golek. Oke kawan, kali ini gua akan membuat kopi. Namun minaknya ngopi guys. Berlalu Apa tadi mikir?
Kali ini aku buat kopi dan momen ini aku ditemani istri aku. Ya belum tidur malam ini, jadi kita ngopi bareng. Tapi istriku aku buatin susu. Kalau ayah sih kopi hitam, kopi arabica diskonan, tapi guys kopi arabica diskonan. Tiba-tiba langsung anginnya kenceng banget guys. Jadi sini suaranya itu angin mendek itu ya. Larut dalam malam yang hening, aku tertidur diiringi nyanyian alam. Suara-suara kecil yang tanpa sadar menjadi bagian dari perjalanan ini. Pagi datang dengan perlahan. Matahari menampakkan dirinya dengan ragu, seolah masih menoleh pada bulan yang cahayanya mulai menghilang. Aku menghangatkan tubuh di dekat kompor kecil yang kubawa. Tak ada api unggun pagi ini, tak ada kayu yang bisa dibakar. Maka hangatnya mentari kupeluk pelan, cukup untuk mengusir dingin yang masih menempel. Inilah sunrise dari atap Kediri Raya. Hangatnya datang tanpa tergesa. Di arah timur sana, Gunung Kelut terlihat jelas. Gunung yang kemarin kami dekati dan hari ini terasa begitu jauh. Namun justru disinilah pemandangannya terasa lebih utuh. Dinginnya pagi ini yang sempat menusuk tulang perlahan tergantikan oleh sinar sang surya. Lautan awan pun bersolek, seakan tak ingin absen menunjukkan kemegahannya. Tak berlebihan jika tempat ini kusebut lantai 2 Kediri, atau lebih tepatnya atap Kediri Raya. Pagi ini mengingatkanku bahwa sejauh apapun kami melangkah, kami tetap titik kecil di hadapan semesta. Dan mungkin itu sudah cukup untuk membuat kami lebih pelan, lebih sadar, dan lebih ingin menjaga apa yang masih bisa kami nikmati hari ini. Selamat pagi kawan. Akhirnya kami bermalam di sini. Dan view pagi ini sangat keren. Memang bener jadi kata orang tuh, di sini tuh bisa lihat spot lautan awan dan gugusan gunung-gunung di daerah ini.
Ini aku bikin kopi pagi. Mantap banget kopi ini. Kopi pagi. Kopi pagi. Kopi pagi kawan. Rong. Baunya mantap. Aku aja. Halo kawan, sudah pagi nih. Kita sarapan, habis itu packing melanjutkan perjalanan. Mami, itu loh. Sarapan dulu guys. Aku teh. Kamu sarapan apa? Emi. Emi, sarapan Emi. Emil dadap. Emi. Satu. Perjalanan ini pun kami akhiri pelan-pelan, tanpa tepuk tangan, tanpa kesimpulan panjang. Cukup dengan rasa yang sudah penuh. Dari Kelut hingga Wilis, dari ujung timur sampai ke barat, kami membawa pulang lebih dari sekedar jarak. Cerita-cerita kecil, tawa di dalam mobil, dingin pagi, dan pemandangan yang akan terus hidup diingatan. Dan inilah Kirana Nusantara, bukan tentang pergi sejauh apa, tapi tentang pulang dengan cerita. Oke kawan, udah selesai semua. Jadi sudah aku beres-beresin semua peralatannya. Jadi aku mau bergegas melanjutkan rute berikutnya, rute 66. Sampai jumpa di rute berikutnya, sampai jumpa di camping berikutnya. Salam sehat. John.